Kita lanjut bahas PTTH episode 286. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Segel ungu emas yang hampir saja mengenai Xian sekarang telah menyebar. Beberapa ahli dari klan Hun ketika melihat hal tersebut terlihat cukup kecewa. Sementara Gu Yuan dengan cepat tubuhnya bergerak dan dia saat ini muncul di hadapan pria parubaya misterius sambil mengatakan, "Tuan, bukankah kau sedikit berlebihan menggunakan serangan fatal seperti itu ketika kau menyerang generasi muda?" Pria parubaya misterius bertindak seolah-olah tidak mendengarkan ucapan dari Gu Yuan dan tatapan matanya terus melihat pada naga emas yang telah melilit Xiaoyan. Dia bisa merasakan aroma dari garis keturunan yang cukup familiar di dalam tubuh dari naga emas tersebut. Pandangan mata dari pria parubaya itu pun berbinar. Kemudian dia dengan lembut mengatakan, "Anakku." Gu Yuan terlihat cukup terkejut. Yang kemudian dia bertanya, "Siapa anakmu sebenarnya?" Naga emas yang telah melilit tubuh dari Xiaoyan pada akhirnya menyusut dan berubah menjadi Xian dewasa yang terlihat cantik dan berambut ungu. Tatapan matanya terlihat cukup marah ketika melihat pada pria parubaya yang hendak mencelakai Xiaoyan. Selanjutnya, Xian memeluk tubuh dari Xiaoyan sambil bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Xiaoyan menghapus jejak darah di sudut mulutnya sambil mengatakan, "Aku baik-baik saja. Kenapa kau datang ke tempat ini?" Xian melihat pada Xiaoyan dengan penuh kemarahan, dia pun mengatakan, "Dasar bodoh, beraninya kau bertanya seperti itu padaku. Masalah besar seperti ini telah terjadi dan kau tidak memberitahu suku naga void kuno milikku." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Masalah ini terlalu besar. Jika suku naga void kuno milikmu terseret ke dalam masalah ini, sesuatu yang tidak terduga pasti akan terjadi dan kau akan kesulitan untuk bisa bertahan hidup." Xian pun melotot pada Xiaoyan dan dia kali ini menjawab dengan marah. Mengingat karakter dari klan Hun, faksi mana di seluruh benua ini yang mampu bertahan untuk melawan mereka sendirian jika sampai Hun Tiandi dibiarkan bisa mendapatkan sesuatu yang berada di dalam rumah dewa kuno Tose. Selanjutnya, pandangan mata Xian melihat pada pria parubaya sambil berkata, "Siapa orang itu sebenarnya? Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, aku bisa merasakan aura yang cukup familiar dari dalam tubuh orang itu." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menjawabnya, "Orang itu merupakan penjaga dari rumah dewa kuno Tose dan aku tidak tahu kenapa orang ini bersikeras untuk menyerang diriku." Xian menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia mengatakan, "Benar-benar cukup merepotkan." Selanjutnya, Xian pun melambaikan tangannya dan lubang hitam sekarang telah terbentuk di hadapannya. Banyak sosok segera keluar dari dalam lubang hitam tersebut yang tidak lain itu merupakan para tetua dari suku naga void kuno. Salah satu tetua kemudian mengatakan, "Meskipun naga void kuno milikku tidak lagi sekuat pada saat itu, kita pasti akan membalas budi kebaikan yang telah diberikan oleh saudara Xiaoyan pada suku naga void kuno kita. Dan kali ini kita akan menggunakan seluruh kekuatan untuk membantu dirimu." Xiaoyan hanya menangkupkan kedua tangannya pada para tetua suku naga void kuno sambil mengatakan, "Terima kasih banyak para tetua atas bantuan yang besar dari kalian, dan Xiaoyan akan mengingat bantuan ini serta membalasnya di lain hari." Salah satu tetua kemudian mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, kau itu terlalu sopan. Jika kau tidak menolong kita berkali-kali, bagaimana mungkin suku naga void kuno kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bersatu kembali?" Sementara di depan sana Hun Tiandi melihat pada pria parubaya misterius. Kemudian dia berkata, "Teman, jika kau ingin membunuh bocah yang bernama Xiaoyan, maka aku akan membantumu untuk menahan Gu Yuan." Raut wajah dari Gu Yuan telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengarkan kata-kata dari Hun Tiandi. Sementara pria parubaya misterius yang tadinya terlihat galak tiba-tiba saja berteriak pada Hun Tiandi, "Diamlah kau, berhentilah untuk mencampuri urusan orang lain." Dalam sekejap saja raut wajah Hun Tiandi berubah menjadi sangat jelek ketika mendengarkan kata-kata tersebut. Sementara pria parubaya misterius segera melihat pada para tetua dari suku naga void kuno. Dia lalu mengatakan, "Su Huo, dasar bocah nakal, apakah kau masih ingat dengan Kaisar Naga?" Kelompok dari tetua suku naga void kuno tampaknya belum menyadari bahwa sebenarnya pria parubaya ini merupakan Kaisar Naga void kuno yang merupakan ayah dari Xian. Su Huo kemudian berkata, "Sungguh orang yang sombong." Ucapan dari Su Huo itu membuat ayah dari Xian
hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Cukup wajar bagi para tetua ini melupakan Kaisar Naga Void kuno. Namun detik berikutnya raut wajah dari Suhuo segera berubah dan sepertinya dia sedang mengingat sesuatu. Sementara Xian buru-buru berteriak, suku Naga Void kuno tidak memiliki Kaisar Naga dalam jangka waktu yang sangat lama, dan aku merupakan Kaisar Naga sejati dari suku Naga Void kuno saat ini. Mendengar ucapan dari Xian itu membuat pria parubaya misterius yang merupakan ayah dari Xian cukup tercengang. Detik berikutnya dia menganggukkan kepalanya berulang kali sambil mengatakan, kau memang benar. Posisi dari Kaisar Naga suku Void kuno memang seharusnya menjadi milikmu. Semua orang yang berada di dalam tempat ini termasuk Xian cukup tercengang mendengar kata-kata seperti itu. Mereka dengan cepat mengungkapkan ekspresi yang cukup aneh dan berpikir bahwa pria parubaya misterius ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Xiaoyan kemudian mengatakan, tetua, hari ini merupakan perang besar antara pasukan aliansi melawan Clan Hun, dan aku harap dirimu bisa berdiri di samping dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Pria parubaya misterius hanya menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari Xiaoyan sambil mengatakan, tidak ikut campur. Baiklah. Aku akan melakukan seperti apa yang kau katakan. Namun, bisakah kau memberikanku izin untuk sedikit lebih dekat dengan kalian? Kelompok dari Guyuan hanya bisa mengerutkan keningnya ketika menyaksikan perilaku yang cukup aneh dari orang ini. Namun mereka kemudian menghela nafas dalam-dalam ketika merasakan bahwa sebenarnya pria parubaya misterius tidak memiliki niat yang jahat. Detik berikutnya, pria parubaya misterius dengan cepat menghilang dan dia saat ini telah berada di hadapan dari Xian. Pandangan matanya menyapu wajah dari Xian dengan ekspresi yang cukup rumit. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, kau benar-benar mirip dengan ibumu. Wajah Xian dengan cepat berubah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia kemudian mengatakan, apakah sebenarnya kau pernah bertemu dengan ibuku? Xian bisa merasakan sebuah perasaan yang cukup aneh tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya. Hal itu membuat Xian tiba-tiba saja mengulurkan tangannya dan meraih tangan dari pria parubaya yang ada di hadapannya. Cahaya keemasan yang cukup terang kini langsung dikeluarkan dari dalam tubuh mereka berdua, dan akhirnya hal itu pun menyatu dengan sempurna. Sebuah tekanan yang cukup menakutkan samar-samar telah menyebar di seluruh tempat ini. Akhirnya tekanan itu pun membuat para tetua yang berada di belakang dari Xian langsung berlutut, karena ini merupakan tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan. Xian cukup terkejut yang kemudian berkata, kau. Sebuah riak ini telah muncul dalam tatapan mata Xian yang membuatnya berbinar. Sesaat kemudian, Xian pun segera menarik tangannya dari pria parubaya yang ada di hadapannya karena dia merasakan seperti ada sengatan listrik. Xiaoyan yang berdiri di belakang dari Xian tampaknya telah memahami sesuatu ketika melihat adegan seperti ini. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang cukup mirip dengan Xian di dalam tubuh dari pria parubaya misterius, dan hubungan seperti ini cukup dekat seperti ayah dan anak. Pada akhirnya Xiaoyan pun bergumam, tidak heran jika orang itu berencana untuk membunuhku. Sebenarnya karena di dalam tubuhku juga memiliki esensi dari darah Xian. Dia kemungkinan berpikir bahwa aku telah menyerap esensi darah Xian dan juga mencelakai seorang Xian. Pria parubaya misterius berambut ungu itu pun menatap tajam pada Xian yang kemudian dia sekali lagi mengatakan, anakku. Xian hanya dengan dingin menjawabnya, aku adalah seorang yatim piatu dan aku tidak punya ayah serta ibu. Ucapan dari Xian itu membuat Xiaoyan yang berada di belakangnya hanya bisa menghela nafas yang panjang. Dia tahu bahwa Xian saat itu telah berada di pegunungan wilayah sudut hitam sendirian. Meskipun bakatnya luar biasa, namun hidupnya cukup sengsara. Selanjutnya, Xian secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh dan akhirnya dia berubah menjadi seorang gadis kecil. Barulah pada saat itu ditemukan oleh tetua Suqian yang kemudian dibawa menuju Akademi Jianan. Namun di tempat tersebut, Xian masih terus kesepian sebelum pada akhirnya dia memiliki banyak teman setelah bertemu dengan Xiaoyan. Memikirkan hal seperti ini saja cukup wajar jika Xian memiliki sakit hati yang luar biasa terhadap ayahnya. Ayah dari Xian
kemudian mengatakan, "Itu semua adalah kesalahanku, benar-benar kesalahanku. Aku seharusnya tidak serakah untuk mengejar rumah dari Dewa Kuno Tose. Semua ini karena sialan Dewa Kuno Tose tersebut. Dia telah melakukan sebuah trik yang licik dan membuatku terjebak dalam jangka waktu yang sangat lama." Mendengar ucapan dari ayahnya membuat Xian langsung menangis. Sementara ayah dari Xian hanya memandangi anaknya itu sambil mengatakan, "Anakku, berhentilah menangis. Tolong maafkan ayahmu ini. Dan mulai sekarang ayah akan dengarkan serta menuruti apa yang kau inginkan. Aku bersumpah menuruti apapun yang kau mau." Semua orang yang berada di dalam tempat ini pun langsung terdiam ketika menyaksikan adegan dari ayah dan anak tersebut. Para tetua dari suku naga Bait Kuno juga terpana. Sementara Xian menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat dengan penuh kemarahan pada ayahnya yang berada di hadapannya. Detik berikutnya, tangan dari Xian menuju ke arah Hun Tiandi sambil mengatakan, "Jika begitu, bisakah kau membunuh orang itu?" Ayah dari Xian cukup terkejut. Namun detik berikutnya, raut wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Seluruh tentara aliansi cukup tercengang ketika bisa merasakan aura ganas dikeluarkan dari dalam tubuh ayah Xian. Sementara orang-orang dari klan Hun, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek. Tetua Su Huo yang sejak tadi berpikir pada akhirnya teringat dan kemudian dia mengatakan, "Yang mulia mantan Kaisar Naga, apakah ini sebenarnya adalah dirimu?" Ayah Xian hanya tersenyum yang kemudian dia mengatakan, "Apakah kau sebenarnya sudah ingat dan tidak melupakan tentang Kaisar Naga ini?" Su Huo menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku hanyalah bocah kecil, tidak berani untuk melupakan dirimu." Meskipun penampilan dari Su Huo terlihat tampak tua, namun dia mengerti bahwa dirinya hanyalah seorang pemuda biasa ketika ayah dari Xian menjadi seorang Kaisar Naga dari suku Naga Void Kuno di masa lalu. Para tetua dari suku Naga Void Kuno yang lainnya juga saling memandang. Kegembiraan pun melonjak di dalam hati mereka. Tidak menyangka bahwa Kaisar Naga Void Kuno sebelumnya yang dikabarkan menghilang ribuan tahun sebenarnya masih hidup di dunia ini. Dengan begitu, sekali lagi kekuatan dari suku Naga Void Kuno pasti melonjak. Sementara Gu Yuan menarik napas dalam-dalam. Melihat situasinya cukup bagus, dia menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Jadi sebenarnya kau adalah Kaisar Naga Void Kuno sebelumnya." Ayah dari Xian melambaikan tangannya kemudian dia mengatakan, "Meskipun aku lebih tua darimu, namun kekuatan masih yang paling penting. Kau bisa memanggil namaku dengan sebutan Sukun." Gu Yuan tersenyum sambil mengatakan, "Salam senior Sukun." Tetua Su Huo segera melangkah maju. Kemudian dia berkata, "Yang mulia, Shou Yan adalah seorang penolong yang hebat dari suku Naga Void Kuno kita. Dan dia telah berkali-kali menyelamatkan suku Naga Void Kuno dari banyak masalah. Terlebih lagi, jika bukan karena Shou Yan, Nona Xian pasti tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku Naga Void Kuno kita." Ucapan Su Huo itu membuat Sukun terkejut, kemudian berkata, "Situasi berbahaya. Bagaimana kondisi dari Naga Void Kuno yang sekarang?" Tetua Su Huo terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menjelaskan secara rinci tentang apa saja yang terjadi di dalam suku Naga Void Kuno setelah Kaisar Naga sebelumnya menghilang. Mendapatkan penjelasan dari Su Huo membuat tatapan mata Sukun dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa suku Naga Void Kuno akan terpecah menjadi 4 bagian dan para bawahannya yang pada saat itu benar-benar menghormati dirinya akan menjadi seorang pemberontak. Sukun lalu berkata, "Sepertinya aku memang benar-benar menyebab kekacauan semua ini. Namun untungnya tidak ada kesalahan besar yang terjadi pada suku Naga Void Kuno." Pandangan mata dari Sukun segera melihat pada Shou Yan, kemudian dia tersenyum. Keganasan sebelumnya benar-benar telah menghilang dari raut wajah Sukun. Dari apa yang dirangkum oleh Su Huo, Sukun mengetahui bahwa sebenarnya Xian memiliki hubungan yang cukup baik dengan Shou Yan. Ditambahkan dengan Xian berani mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi Shou Yan. Dia mengerti jika kecelakaan terjadi pada Shou Yan, kemungkinan masalah ini cukup sulit untuk diselesaikan. Shou Yan hanya tersenyum ketika dia dilihat oleh Sukun lalu berkata, "Tetua, kau benar-benar tahu bagaimana
bagaimana caranya bercanda. Sukun melambaikan tangannya sambil mengatakan, memanggilku dengan sebutan tetua, tampak seperti orang asing. Kau saat ini berteman dengan putriku Xian. Jika dirimu tidak keberatan, panggil saja aku dengan sebutan paman. Soyen menangkupkan dua tangannya sambil mengatakan, baiklah paman Sukun. Sukun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia menoleh pada Hun Tiandi lalu berkata, karena aku telah berjanji pada putriku, maka aku harus mengambil nyawa dari orang ini. Gu Yuan yang berada di samping dari Sukun hanya bisa tersenyum, dan dia bisa menemukan raut wajah dari Hun Tiandi telah berubah menjadi sangat jelek. Tidak menyangka bahwa situasinya telah berbalik dalam sekejap saja. Tubuh dari Sukun kemudian secara perlahan melayang. Dia mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, sudah bertahun-tahun aku tidak melakukan pertarungan dan sangat menyenangkan untuk langsung bisa bertemu dengan pertempuran besar. Begitu aku keluar dari penjara itu, cahaya ungu emas telah disebarkan dari dalam tubuh Sukun, meresahkan aura yang sangat mengerikan, membuat Hun Tiandi menjadi ketakutan. Raut wajahnya juga telah berubah tampak jelek. Detik berikutnya, Hun Tiandi pun mengangkat batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tangannya, dan itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Selanjutnya, cahaya itu pun ditembakkan pada gerbang raksasa yang telah berdiri. Dalam waktu yang cukup singkat, pintu dari gerbang raksasa itu pun secara perlahan langsung terbuka. Aura kuno sekarang telah disebarkan dari dalamnya. Hal itu juga memberikan tekanan yang luar biasa menakutkan. Banyak pasukan dari kedua belah pihak buru-buru bergerak mundur karena mereka takut dengan tekanan yang disebarkan dari dalam gerbang raksasa itu. Sementara Soyen ketika menyaksikan hal ini, dia pun mengatakan, semuanya berhati-hatilah. Gu Yuan juga berteriak, rumah Dewa Kuno Tose akan segera dibuka. Raut wajah dari Sukun juga terlihat cukup linglung ketika melihat adegan seperti ini, yang kemudian dia mengatakan, apakah sebenarnya itu pada akhirnya memang dibuka. Selama ini Sukun telah mencoba berbagai cara untuk bisa membuka rumah dari Dewa Kuno Tose, namun dia malah terjebak dan terkurung selama ribuan tahun di dalam tempat itu. Sukun yang menyaksikan pintu dari gerbang raksasa terbuka secara perlahan, dia segera mengatakan, Gu Yuan, apakah kau mengetahui apa yang berada di dalam rumah dari Dewa Kuno Tose? Gu Yuan ragu-ragu sejenak, lalu dia menjawab, aku tidak terlalu yakin, namun yang aku tahu bahwa di dalam sana ada sebuah benda yang memungkinkan seseorang untuk bisa maju ke tahap Dodi. Sukun hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, di dalam sana memang ada benda yang bisa membuat seseorang maju ke tahap Dodi, dan itu merupakan pil embrionik tingkat D. Jika aku bisa menebaknya dengan benar, seharusnya pil embrionik tersebut merupakan tujuan dari Hun Tiandi. Jika sampai dirinya berhasil mendapatkan pil embrionik tersebut, maka Hun Tiandi akan bisa menerobos ke tahap Dodi. Mendengar ucapan Sukun, membuat raut wajah dari Gu Yuan berubah menjadi cukup serius. Kemudian dia berkata, jika begitu, kita tidak boleh membiarkan Hun Tiandi bisa mendapatkan pil embrionik tingkat D. Jika tidak, maka begitu dirinya naik ke level Dodi, Klan Hun tidak akan pernah melepaskan kita. Sukun menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, kita akan memimpin dan juga menyerang setelah rumah dari Dewa Kuno Tose dibuka sepenuhnya. Selama kita bisa mendapatkan pil embrionik tingkat D sebelum Hun Tiandi, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk bisa membunuhnya dengan kekuatan gabungan kita berdua. Gu Yuan hanya tersenyum sambil menjawab, baiklah, kita akan melakukan seperti apa yang kau sarankan. Sementara Soyen tersenyum melihat Gu Yuan dan juga Sukun sebenarnya bergandengan tangan untuk melawan Hun Tiandi. Dengan bantuan seperti ini, situasinya kemungkinan akan berbalik. Detik berikutnya, Soyen menoleh pada Xian ketika gadis ini terus melihat pada punggung Sukun. Dari kelihatannya, Xian belum bisa menerima kenyataan bahwa sebenarnya Sukun adalah ayahnya. Xian kemudian melirik pada Soyen lalu bertanya, Soyen, apakah menurutmu aku harus mengakui orang itu sebagai ayahku atau tidak? Jika bukan karena aku adalah orang yang beruntung saat itu, kemungkinan aku sudah mati dimakan binatang ajaib. Soyen terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, kau harus melakukan seperti apa yang dikatakan oleh hatimu. Tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak mencintai anaknya. Aku telah ke tempat
di mana ayahmu terjebak saat itu dan tempat tersebut benar-benar cukup gelap serta sepi. Hidupnya selama ribuan tahun ini kemungkinan cukup sulit. Xian menganggukkan kepalanya dan dia tidak menjawab ucapan dari Xiaoyan. Suara gemuruh pun terdengar dan tiba-tiba saja, bung! Fluktuasi energi dari zaman kuno telah menyebar. Ketika gerbang raksasa telah sepenuhnya dibuka, lautan magma yang ada di bawahnya pun sampai meledak. Tanah di tempat ini bergetar. Xiaoyan kemudian mengeluarkan api teratai pemurni iblis untuk melindungi tubuhnya. Banyak orang yang ketakutan, mereka buru-buru kabur dan menjauh dari tempat ini. Setelah pintu dari gerbang raksasa itu terbuka, selanjutnya ada lubang hitam yang telah muncul di bagian tengahnya. Seolah-olah itu telah mengarah ke dunia yang lain. Tubuh dari Hun Tiandi dan juga api pelahap ketiadaan segera berubah menjadi sinar cahaya dan kemudian masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Hal ini segera disusul oleh Gu Yuan dan juga Sukun. Melihat adegan seperti itu, Xiaoyan langsung mengatakan, jika begitu kita juga harus pergi. Akhirnya banyak orang dengan cepat menyerbu untuk masuk ke dalam lubang hitam. Semua orang pada akhirnya telah sampai di sebuah ruangan misterius yang dipenuhi oleh kabut putih. Ruang ini tampak sepi selama ribuan tahun yang tidak terduga. Tubuh dari Xiaoyan yang baru saja muncul di dalam tempat ini kemudian melihat pada tempat sekeliling sambil mengatakan, apakah ini sebenarnya rumah dari Dewa Kuno Tose? Xiaoyan cukup tercengang ketika dia menggunakan kekuatan spiritual tahap miliknya, namun tidak mampu mendeteksi apa saja yang ada di dalam ruangan ini. Sun Er, Cailin, dan juga yang lainnya sekarang berdiri di samping dari Xiaoyan dengan raut wajah penuh kehati-hatian. Kedua belah pihak sekarang langsung berkumpul pada kelompoknya masing-masing dan tidak ingin saling berdekatan. Api pelahap ketiadaan kali ini melihat pada Hun Tiandi sambil berkata, jangan ditunda lagi, ayo kita harus segera pergi ke tempat itu. Pada akhirnya api pelahap ketiadaan pun menjadi pemimpin pada kelompok Hun Tiandi. Dengan cepat Hun Tiandi dan juga orang-orang klan Hun miliknya mengikuti pergerakan dari api pelahap ketiadaan. Sementara Gu Yuan cukup terkejut ketika melihat adegan seperti ini. Kemudian dia berkata, api pelahap ketiadaan, apakah sebenarnya dia mengetahui jalan yang benar? Bahkan Gu Yuan bisa merasakan tekanan yang luar biasa di dalam tempat ini dan cukup mustahil baginya untuk melakukan penyelidikan dan menemukan pil embrionik tingkat D dalam waktu singkat. Namun tidak terduga bahwa api pelahap ketiadaan tampaknya cukup akrab dengan tempat ini. Sukun kemudian berkata, api pelahap ketiadaan, tidak heran jika dia mengetahui jalan ini. Cepat ikuti mereka. Sukun tidak memberikan penjelasan apapun pada kelompok Xiaoyan dan juga Gu Yuan. Dia pun langsung memimpin untuk mengejar kelompok dari Hun Tiandi. Kedua kelompok saat ini telah berjalan di tanah yang sangat luas dan juga tidak berujung. Hal tersebut berlanjut selama puluhan menit hingga akhirnya kecepatan dari api pelahap ketiadaan secara bertahap berkurang. Gu Yuan, Xiaoyan, dan juga yang lainnya kali ini juga telah mengurangi kecepatan mereka. Pada akhirnya mereka semuanya bisa melihat ada rumah batu kuno yang telah muncul di dataran yang luas di depan sana. Rumah itu berdiri di atas bebatuan yang besar dengan memancarkan aura yang benar-benar kuno. Di depan dari rumah tersebut ada sebuah alun-alun yang besar dan juga pilar-pilar batu yang cukup tinggi. Kelompok dari Xiaoyan segera mendarat di alun-alun tersebut, kemudian memiliki rasa hormat dan juga ketakutan pada tempat surgawi ini. Langkah kaki dari Xiaoyan tiba-tiba saja berhenti ketika dia menyaksikan bahwa sebenarnya di atas pilar-pilar batu ada sekelompok api yang tidak lain merupakan api surgawi. Xiaoyan kemudian berkata, api kuning misterius yang berada di peringkat 23 dari api surgawi. Namun kenapa api surgawi ini terlihat cukup lemah? Tiba-tiba saja Xiaoyi muncul di bahu dari Xiaoyan. Tatapan matanya juga melihat pada sekeliling alun-alun dan kemudian Xiaoyi tampak seperti mengingat sesuatu di dalam tempat ini. Hal itu membuat Xiaoyi mengatakan, tempat ini aku merasa cukup akrab. Mendengar ucapan dari Xiaoyi membuat Xiaoyan cukup kaget. Dia kemudian berkata, akrab? Ini merupakan rumah dari Dewa Kuno Tose. Siapa yang bisa akrab
dengan tempat ini. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Xiaoyi hanya menjawab perkataan dari Xiaoyan. Entahlah, aku juga tidak tahu. Namun aku merasa cukup familiar dengan tempat ini. Dan sepertinya di masa lalu aku pernah datang ke sini. Xiaoyan menjadi semakin terkejut. Kemudian dia mengatakan, bagaimana mungkin rumah dari Dewa Kuno Tose telah dibuka untuk pertama kalinya? Bahkan sebelum ini, Xiaoyan tidak pernah mendengar tentang rumah dari Dewa Kuno Tose. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang Xiaoyi bisa berada di dalam tempat ini sebelumnya? Namun Xiaoyan tahu bahwa kemungkinan Xiaoyi tidak berbohong dengan kata-katanya. Langkah kaki dari Xiaoyan terus berjalan maju sambil mengamati pilar-pilar batu yang ada di sekitar tempat ini. Xiaoyan kemudian mengatakan, api roh binatang 10.000 yang berada di peringkat 20 dari api surgawi. Kelompok dari Gu Yuan juga cukup tercengang ketika melihat api-api surgawi yang berada di atas pilar batu. Xiaoyan kemudian bergumam dengan pelan. Tampaknya peringkat dari api surgawi yang berada di dalam tempat ini semakin maju, maka hal itu semakin tinggi. Dan benar saja, kali ini satu persatu api surgawi yang berperingkat lebih tinggi telah muncul di pilar-pilar batu ketika kelompok dari Xiaoyan melewati tempat itu. Di antara api surgawi ini ada api inti teratai hijau yang cukup familiar dengan Xiaoyan. Kemudian ada api hati yang terjatuh, api hati biru laut, api tulang dingin, dan juga yang lainnya. Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk berkata, sungguh tidak terduga bahwa sebenarnya Dewa Kuno Tose suka mengumpulkan api surgawi. Aku ingin tahu, apakah sebenarnya 3 api surgawi peringkat teratas yang legendaris juga ada di dalam tempat ini? Yan Jin menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Gu Yuan, dan dia kemudian melihat pada Xiaoyi yang berada di bahu Xiaoyan, serta pada api pelahap ketiadaan yang berada di depan sana. Meskipun api surgawi itu cukup langka di dunia, namun mereka memiliki lebih dari satu setiap jenisnya, dan 3 peringkat teratas dari api surgawi itu adalah sesuatu yang berbeda. Biasanya, jika api teratai pemurni iblis atau api pelahap ketiadaan telah menunjukkan diri ke dunia, maka tidak akan ada lagi api surgawi di jenis yang sama seperti api teratai pemurni iblis dan juga api pelahap ketiadaan. Kali ini, api teratai pemurni iblis dan juga api pelahap ketiadaan telah hadir di tempat ini. Salah satunya membantu Xiaoyan, sementara yang satunya lagi membantu Hun Tiandi. Yan Jin dan juga yang lainnya pun cukup penasaran apakah sebenarnya di tempat ini memang ada api teratai pemurni iblis dan juga api pelahap ketiadaan yang lainnya. Kelompok dari Hun Tiandi dan juga kelompok dari Xiaoyan pada akhirnya telah sampai di alun-alun yang sangat luas. Mereka semuanya berhenti dan melihat pada ujung alun-alun tersebut. Di sana ada 2 pilar batu yang telah menjulang tinggi. Setelah semua orang melewati peringkat keempat dari api surgawi, yaitu api kaisar emas pembakaran, tatapan mata semua orang melihat pada 2 pilar batu yang ada di depan sana. Namun mereka tidak menemukan api surgawi. Bagian atas dari pilar batu itu sebenarnya telah kosong. Dengan kata lain, api teratai pemurni iblis dan juga api pelahap ketiadaan tidak termasuk di dalam koleksi dari Dewa Kuno Tose. Semua orang hanya menarik napas dalam-dalam ketika menyaksikan pemandangan seperti ini dengan penuh penyesalan. Gu Yuan kemudian juga berkata dengan nada suara yang cukup menyesal, 2 pilar batu terakhir tampaknya bahkan Dewa Kuno Tose tidak mampu mendapatkan api surgawi peringkat pertama yang legendaris. Xiaoyan tiba-tiba saja tatapan matanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat pada 2 pilar batu yang tampak kosong. Tangan dari Xiaoyan secara perlahan menyentuh Xiaoyi yang ada di bahunya, dan tiba-tiba saja Xiaoyan bisa merasakan sebuah perasaan akrab yang disebutkan oleh Xiaoyi sebelumnya. Dan bagaimana api pelahap ketiadaan juga dengan mudah menemukan tempat ini. Xiaoyan sekarang juga telah melihat perubahan ekspresi yang cukup aneh di raut wajah Xiaoyi dan juga api pelahap ketiadaan. Seolah-olah mereka benar-benar mengenali tempat ini. Xiaoyan kemudian berkata, bukannya Dewa Kuno Tose tidak bisa mendapatkan api surgawi yang merupakan api teratai pemurni iblis dan juga api pelahap ketiadaan. Namun sebaliknya, kedua api tersebut telah melarikan diri dari dalam tempat ini.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kejadian apa lagi yang akan ditemui oleh kelompok Zoyen? Apakah mungkin dia akan menemukan api surgawi di peringkat pertama? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.